الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. قال عثمان رضي الله عنه, Sayyidina Utsman radhiyallahu an berkata, innal mu'mina fi sitati anwa'im minal khawf. Sesungguhnya orang mukmin itu, orang yang beriman itu menghadapi 6 macam ketakutan. Nah, jadi kata Sayyidina Utsman, orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu dalam hidup dan kehidupannya mereka akan menghadapi 6 macam ketakutan. Yang pertama, ahaduhuma min qibalillahi ay ya'khudha minhul iman. Ketakutan pertama adalah takut kepada Allah, jangan-jangan direnggut imannya. Jadi ketakutan orang beriman yang pertama kali itu adalah khawatir kalau iman dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman itu al-imanu yazdad wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, naik turun. Makanya kita beribadah aja kadang rajin, kadang agak malas sedikit aja lihatlah. Karena bila mulai rajin benar, tahan duduk 3 jam mengaji, tapi bila tak kena koler 2 minggu kada mengaji. Iman tuh naik turun. Nah, oleh sebab itu Abdullah bin Mas'ud berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa sidin? Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau iman yang tidak kembali murtad. Jadi Abdullah bin Mas'ud aja berdoa lawan Allah supaya iman tuh jangan lepas. Sebab bila orang itu mati meninggal membawa iman, insya Allah ada harapan masuk surga. Walaupun tatajun berdahulu, tapi lawas kalawasan ujung-ujungnya tetap masuk ke dalam surga. Tapi bila iman kadeda, naudzubillahi min dalik. Nah, ya. Coba pian lihat kita tarawih itu apa doa kita? Doa setelah tarawih, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami ini, ya kan, iman kami ini iman yang sempurna. Habis witir apalagi doa kita, Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Ya Allah, berilah kami ini iman yang terus menerus. Jadi kita sembahyang tarawih, sembahyang witir, itu doanya supaya iman itu terus menerus, iman itu sempurna, mati membawa iman. Nah, yang kedua lagi wasani, ketakutan orang yang beriman itu adalah min qibalil hafazati ay yaktubu alaihi ma yuftadha bihi. Kedua, takut kepada para malaikat pencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Apa takutnya? Jangan-jangan dicatat hal-hal yang dapat kejelekannya kelak di hari kiamat. Jadi kata Sayyidina Utsman, ketakutan orang yang beriman itu adalah yang kedua, kalau yang dicatat oleh malaikat itu banyak yang kada baik, maka bila dicatat nang kada baik, seluruh dunia tahu kena hari kiamat. Kenapa tahu? Sebab nanti hari di padang mahsyar itu dibuka. Nah, dibuka aji dayat jam sekian, menit sekian, ya kan? Detik sekian, mendustai Dion. Nah, ada catatannya lengkap. Maka kalau di dunia kan nang tahu paling 1-2 orang, tapi kalau hari kiamat seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat tahu orang. Sopan gak ada kita? Sopan kita. Nah, oleh sebab itu lah, tentang terbukanya keaiban kelak di hari kiamat, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhirah.
terbukanya aib di dunia itu lebih ringan daripada terbukanya aib kelak di hari kiamat. Amun di dunia terbuka, ada bapak minta ampun, minta maaf, selesai urusan. Tapi kalau di dunia kada ketahuan, nah di akhirat ketahuan, itu supan malu luar biasa. Oh jara Nabi, terbuka aib di dunia itu lebih ringan daripada terbuka aib hari kiamat. Kalau di dunia ya paling kita aja yang tahu, ya kalau kita aja yang tahu, kadada yang tahunya yang lain. Dah selesai urusan. Kalau hari kiamat batin ndak ketahuan, nah tulisannya jam sekian, ini sekian, kada dusta, supan luar biasa. Dah. Al-Manawi berkata, penderitaan batin karena terbukanya aib diri di dunia dengan menuntaskan permasalahannya itu lebih ringan dibanding menyembunyikan keaiban tersebut sampai hari kiamat. Maka nanti akan tersiar, menyebar rata di mauqif, di padang mahsyar, suatu tempat luas yang wujud di hari kiamat. Disitulah terkumpul semua manusia yang pernah hidup di dunia untuk menunggu hisab. Semua melihat aib kita. Nah oleh sebab itu berdasarkan hadis Nabi yang di atas tadi, di waktu seorang sahabat terlanjur berzina, ada zamannya kisahnya terlanjur berzina, setelah mendengar hadis di atas dengan serta-merta mengakui perbuatannya di depan Nabi agar dilaksanakan hukuman atasnya. Bayangkan, wah ini orang berzina adalah datanglah dada bahari, ya Rasulullah ulun berzina, nah hukum ulunnya. Bayangkan, nya berzina itu pian bila dilakukan oleh orang yang sudah kawin, yang sudah berumah tangga, maka hukumannya pertama dicambuk 100 kali, yang kedua dirajam di perempatan jalan. Dirajam itu awak nih dia masukkan ke dalam lubang gen sini. Nah, habis itu siapa yang lewat wajib melempari dengan batu. Melempar ini buju-buju melempar, bukan melempar wadah yang itu kan. Kalau aja nah aja lah. Bila kada melempar berdosa kita, jadi harus lempar. Itu orang yang sudah berumah tangga. Tapi kalau orang belum pernah kawin, maka hukumannya tetap 100 kali cambuk ditambah diasingkan selama 1 tahun. Nah, ya bayangkan. Nah, jadi ada sahabat baunya Nabi madahkan tabukanya aib di dunia itu lebih ringan dibanding tabuka hari kiamat. Mendengar itu ujar sahabat apa? Ya Rasul, berzina ya Rasul. Hukum ya Rasul. Bayangkan. Ia tidak menarik kembali pengakuannya yang membawa risiko itu, walaupun Nabi sendiri memberikan ta'rid, yaitu memberikan peluang secara samar kepada orang yang telah berikrar berzina agar dapat mencabut kembali ikrarnya, karena menyadari benar bahwa keterbukaan aib di dunia dengan menerima hukuman itu jauh lebih ringan dibanding jika terbuka aibnya kelak di hari kiamat. Kalau di dunia dicambuk, dihukum, selesai urusan. Kalau kadeda apa-apa di akhirat kelak nanti. Makanya kan ada kisah seorang laki-laki yang mengembara, kisahnya bayangkan ketika mengembara jalan dari satu kota ke kota yang lain, kemudian lama kelamaan capek lelah lalu duduk di tepi sungai. Habis duduk di tepi sungai namanya oyoh, lapah, capek, santai tepi sungai, melihat delima lewat, delima larut tuh nah. Melihat ada delima larut lalu diambil, digigit, dimakan. Belum sampai habis delima tadi lalu keingatan, keganangan, delima ini ada ampunnya. Kada mungkin ada larut seorang aja. Ya Allah, jangankan delima, nang kuning nang larut kan ada ampunnya. Ayo biarlah, ada mau larut sorangan. Ya. Masih ada ampunnya, apalagi buah delima. Lalu tak pikir oleh pemuda tadi, aku harus mendatangi siapa yang punya ini. Kalau artinya apa? Cari orangnya, jangan sampai karena hanya sebuah delima yang dimakan urusan nanti di hari kiamat. Nah, bayangkan datang berjalan bermil-mil, ya kita tuh berkilo-kilo
mencari siapa pemilik buah delima ini. Kenapa? Karena yang ada di otak anak muda ini, jangan sampai persoalan delima membuat hari kiamat payah urusan. Kenapa payah? Karena harus meminta ridha, meminta ikhlas kepada yang punya delima. Cari tolaki, minta ridha, minta ikhlas. Bayangkan. Nah ini persoalan supaya aib di akhirat kada terbuka. Kan dalam kisah itu, nah hebatnya nih yang punya delima pun hebat juga. Aku mau mengikhlaskan delima yang kau makan, aku mau meredakan delima yang kau makan, dengan catatan kau kawini anakku. Nah, anakku buta, tuli, bisu, lumpuh. Lengkap deh ya Allah. Buta, tuli, bisu, lumpuh. Anak muda, ujian anak muda siap. Kenapa? Lebih baik inya di dunia menanggung resiko daripada hari kiamat bermasalah. Ayo siap, kada apa-apa. Langsung dikawinakan. Habis dikawinakan, ujian yang mertua masuk ke kamar, bini ikam di kamar. Namanya laki-laki baik, ketuk pintu, assalamualaikum. Rupanya di dalam menjawab waalaikumsalam, ta'ajud. Maka ujian bintu tadi, besok, kenapa bisa berpandir? Yang kedua masuk ke dalam. Pas dibuka ke lampu, ternyata orangnya kada bisu, kada tuli, kada lumpuh. Akhirnya laki-laki tadi buka, ya. Keluar menemui mertua, bah lain bahai. Kalau Dion ada urusan lain, ya Dion lah. Nah ini bayangkan orang karena sebuah delima aja tidak mau, pian. Ulun bahari pian ingat waktu kakanak di kampung itu rami buah kasturi rami di kampung. Kasturi itu banyak ampun orang. Jadi bilainya hari hujan itu rami pian bertungguan di bawah. Maka berpetak-petak tempatku saya ini nah. Misalnya 2x2, siana 2x2. Jadi bilainya hujan turun lebat tuh guguran. Jadi imbah dapat itu pian dapat itu, padahal nah ampunnya kada menyariki kada. Kenapa jadi kada menyariki? Karena kita kada naik ke atas bang. Kita kada melempar dengan kayu bang. Cuma kita di bawah aja, di bawah santai, kan? Cuma waktu balik ke rumah, apa ujur arwah datu bini, bulikakan, kembalikan kepada yang punya, minta ridho, bayangkan. Karena sidin khawatir kalau sidin karena sebuah kasturi. Nah, kasturi bahasa Indonesia jera amuntai kuli pisan, tahu ya apa kuli pisan ya Allah. Kasturi jangan sampai karena masalah kasturi sebiji bermasalah nanti hari kiamat. Padahal ada apa-apa bahari itu. Kada apa-apa itu dalam artian nah, ampunnya mah ikhlaskan aja. Cuma sidin khawatir takutan. Nah itulah apa istilahnya ketakutan orang mukmin yang kedua, jangan sampai nanti hari kiamat tak banyak catatan nang kada baik dan disaksikan oleh semua manusia yang pernah hidup di dunia. Watalis, ketakutan orang mukmin yang ketiga adalah min qibal syaitan ayyabtila amalahu. Takut kepada syaitan jangan-jangan membatalkan amal perbuatannya. Nah, yang ketiga ketakutan orang beriman, orang mukmin itu takut kalau akibat godaan syaitan, pahala ibadah kita kadida lagi. Kenapa? Karena syaitan yang membisiki di hati kita. Asalnya kita baik cuma karena bisikan syaitan boleh jadi menjadi kada ikhlas kita. Boleh jadi kita menjadi sombong. Ulun contohkan kayak ini nah. Awalnya mulai rumah berangkat ikhlas, tulus, baik aja, kada ada niat apa-apa, niat semata-mata hendak berjamaah salat subuh di masjid Assalam Danau. Rupanya sampai di masjid buka pintu, geser, lihati di masjid, kaum belum ada. Guru apalagi lambat ya. Dion pray. Lalu muncul di hati hebat aku. Nah ini kan siapa yang goda nih? Iblis tuh. Wah saya hebat aku lah ajar. Alim kada apa kada. Tadahulu datang. Berarti aku yang paling banyak dapat pahala. Ini hati permainan. Karena apa? Akibat bujuk rayo
syaitan lalu karena pas datang imam melihat imam lambat datang ya kaum apa digawi di rumah ya ini hati ini bersuara sorangan. Nah inilah khawatir kalau amal ibadah kita batal pahalanya, batal pahala kita. Bayangkan karena iblis itu berbagai cara inya hendak membawa anak cucu Adam nih ngawaninya di neraka. Itu aja iblis syaitan kada ikhlas di neraka sorangan. Kenapa kada ikhlas? Karena rasanya 80.000 tahun sebelum Nabi, kalau kada salah lah 80.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, iblis itu sudah di surga. Bayangkan 8.000 tahun malah jadi malaikat iblis. Ujarnya apa? Karena Adam aku tak keluar bungol benar ya Allah. Nah, ini kada ikhlas, kada rinto. Makanya ini hendak bacari kawan. Ya buhan manusia nih Bang. Nah, makanya hati-hatilah jangan dendam nang kayak setan, kayak iblis. Ya bayangkan padahal persoalan iblis itu kan dengan Nabi Adam aja. Kenapa kita diumpatinya jauhnya? Berapa dari kita keturunannya jauh benar sudah. Mestinya ya sudah dah. Nah, inilah ketakutan orang beriman ketiga, khawatir kalau amal ibadah itu batal dari segi pahala. Atau boleh jadi pian ibadah kada jadi ya Allah bangun maka wah ini lihat nih berapa kali subuh nih bila jam 4 setengah 4 hujan dan puasanya lah pokoknya bila subuh tuh mulai ada guntur ya Allah nang asalnya hendak ke masjid oh ya saya tendosa kan nyaman di rumah apalagi imamnya lambat jus itu aja bisa. Tahun ini alhamdulillah mudah-mudahan naik kan salawasan bulanannya karena mulai di awal mulai hujan nyaman sedikit. Ya biasanya di awal-awal tuh bilanya panas uyuh tuh Bang. Nah ini nih yang ketiga. Jadi kayak apa caranya kita jangan sampai bila ada bisikan-bisikan syaitan astagfirullah jangan dianukan. Kadang-kadang hati kita itu bisa berpandir. Hati kita tuh bisa berbicara. Kenapa? Akibat bujuk rayu syaitan. Bisa. Melihat bertasbih lihat tulisan ada tasbih yang betul ada tuh ada kalau ketika lihat 10.000 sudah aku bacaan Dion tuh main HP aja mulai tadi. Nah nang masalah tuh ada bapak hati ini hati kita tuh kan bis nang masalah tuh mau umpatakan orang itu masalahnya pian hendak 10.000 kayak Haji Dayat 20 kada apa-apa. Jangan mau empatan orang dion lah. Ini apa akibat bujuk rayu setan. Apalagi melihat karena imam jar menyunat 2 rakaatannya bagi kada. Imam apa itu? Mana ini? Padahal kita kada tahu boleh jadi sidin di kamar kah di mana kada tahu. Orang kayak dion nih tahu lah kita. Dion nih tiap hari ada. Jadi majelis mana kayaknya? Mungkin ada pulang lihat kayaknya di Facebook atau ada foto olon tuh. Ini lah. Nah, ada Bapak insyaallah aman aja Dion. Jadi maaflah akhir-akhir zaman ini beribadah yang paling nyaman tuh nuntut ilmu tuh paling nyaman sudah. Nuntut ilmu itu gawiannya kada lapah pahalanya ganal. Amun mengaji lucut pian. Yalah, apalagi waktu lapar raum panjenak ya. Siang raum panjenak, malam kanyangan. Apabila mengaji lagi Inya ya ulun ada dulu sebelum itu di grup pian lucu kawanan mengirimi mungkin karena lapar lah. Jadi bentuk awan itu ujarnya coba lihat bentuk awan tuh kayak sayap ayam. Kan lapar. Padahal awan aja lewat desa bujur juga kayak sayap ayam juga bungol kan ya lapar. Bila siang kadang mengaji lapar. Malam kadang mengaji kanyang. Ayo lihat ya kayaknya lah hendak berbuka tuh banyak deh makan ini karena habis tarawih makan ini pulang bilang aja lagi bila beribadah ya memang kayak itu Bang mau kada mau makanya kita bulan puasa tuh banyak bahan nang 5 waktu dah subuh isya tuh berjamaah ya bila subuh berjamaah selesai dah aman semalaman pahalanya dicatat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma pesan ulun sabuting itu aja bila subuh beribadah jangan bagak. Misalnya lah Haji Dayat misalnya Hidayat beribadah
Pas subuh berjamaah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Hati di belakang pion kadeda. Gawuyoh ya. Ya Allah. Ujah jidayat yon manaikam aku jadion kauyuhan tadi sembahyang hajapang di rumah. Lalu aja jidayat ikam biar 10 juz ngaji malam tadi. No. Pahalanya lawan aku. Nah ini jangan juga tuh no, namanya pembualan pulang yo. Ya Allah. Ini sampainya berapa kita nih? Jam 6 ya lah. Kemudian lanjut. Nah, sambil kita sambil menghibur diri ya Allah. Kemudian lagi yang ka'war rabi' min khibali malakil mauti ayyakhudahu fi ghaflatin baghtatan. Takut kepada malaikat maut, jangan-jangan merenggut nyawanya demikian tiba-tiba di saat ia sedang lengah. Nang keempat yang kita takuti apa? Kalau ujar Sayyidina Utsman, kalau malaikat Israel mencabut kita pas kita lagi lengah. Jakanya kawa banigo Israel nyaman benar lah. Ya kawa banigo ulun malaikat Israel cabut aku waktu sembahyang nyaman benar. Ulun tadi yang apa yang rakaat kedua kah? Hanyut tadi. Udah mati sawaone. Ada agak hanyut sedikit tuh, mengantuk kah apa kada tahu, hanyut luar biasa. Makanya tadi habis naik kedua tuh terlambat sedikit. Apa ulun dalam hati mun aku mati subuh Jumat mantap juga sembahyang nih. Ya kan kadang-kadang bisa aja orang hanyut tuh satu mat aja kadang-kadangnya ada apa-apa. Nah jadi ya kalau bisa kayak pacarnya kita malaikat itu banigo apa Nabi Sulaiman aja waktu ditedang Israel aja Nabi Sulaiman Israel bila hendak cabut nyawaku kasih tanda. Ayo aja malaikat maut Israel kan kasih tanda 3 tandanya. Beberapa waktu kemudian datang lagi Israel. Nabi Sulaiman mapaikam cabut nyawa pian. Maka semalam sudah beritahu kasih tanda. Jangan malaikat Israel sudah tandanya. Pertama rambut pian yang awalnya hitam jadi putih. Makanya rambut putih itu kan terus lagi samir-samir. Biar aja putih kata bapak. Kenapa? Itu tanda bahwa kita sudah tua, itu tahu diri sedikit. Wujur pian. Yang boleh putih dijadikan hitam dalam riwayat itu hanya pada waktu peperangan. Itu pun kalau ini apa istilahnya meresap dipakai wudu. Kalau ada meresap haram juga kada boleh. Nah jadi kalau perang boleh. Misalnya Haji Dayat rambutnya putih waktu perang lalu jadi hitam supaya musuh melihat, wih muda semuaan. Padahal bubuhan kai ini. Nah itu. Supaya kita tahu itu aja, supaya tahu itu. Nah coba lihat orang-orang ulama-ulama dari umur 40 aja bertongkat sudah. Bertongkat itu bukan apa-apa, kuat menandakan bahwa kita ini bukan siapa. Ya Allah, dah sudah. Makanya kayak apa caranya kita ini supaya iman tetap dijaga. Malaikat Israel mencabut itu dalam keadaan tetap beriman. Makanya berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Dan husnul khatimah itu aja berdoa. Ya Allah. Ini enggak nang baik-baik gitu ya. Nang baik-baik kita kada tahu manusia tuh boleh jadi secara kasat mata orangnya kada ibadah, tapi kayaknya bagus matinya ya Allah. Nah, itu luar biasa. Yang kawan nyaman ya dion lah. Nah, jadion madah hidayat terserah aja pian ka beda hulu ulun bedudi ya. Atau ulun bedudi pian beda hulu ya. Si umur. Ya sesuai umur tanya man ya antri ini kada bang. Nah, ya Allah Rasulullah. Kalimat lagi. Awal khamis min qibalit dunya ay ya'tarwa biha wa tushghilahu 'anil akhirah. Ketakutan orang mukmin yang kelima itu adalah takut kepada dunia. Jangan-jangan membuatnya tertipu dan lengah dari akhirat. Kita takut on dunia tuh khawatir kalau lengah itu aja. Kenapa? Keasikan mengurus dunia sembahyang terlambat. Babajaan kada sawat lagi. Makanya kita hidup tuh ujung guru bahari harus ada waktu yang disisipkan untuk beribadah. Bilainya kada mulai bangun sampai bangun goreng itu pasti dunia di otak. Dan yang lain lagi. Nah jadi jangan sampai dunia tuh membuat kita lengah.
Karena dunia ini hanya persinggahan sementara. Kan perjalanan kita masih panjang. Pertama coba lihat kita. Mana kita? Di alam rahim. Kan alam rahim nih. Alam arwah. Ya kalau di dalam kita nih di dalam kandungan ibu kita pertama kali rahim. Yang kedua lalu di alam dunia. Alam dunia ini setelah kayaknya masih panjang. Alam barzah. Habis alam barzah nanti di mana lagi? Padang mahsyar. Padang mahsyar itu banyak pian. Satu, bertimbang amal. Dua, mendapatkan catatan amal sebelah mana, kanan, kiri, belakang. Bayangkan, kayaknya pulang berjalan di mana melewati Telaga Kautsar. Tak lihatkah adakah? Karena melewati titian Siratal Mustaqim, panjang perjalanan. Kita ini baru perjalanan kedua. Coba pian bayangkan, ulun sudah mengontrol siapapun yang naik pesawat kah? Naik bis kah, naik kereta api kah, bila inya singgah di perjalanan, nang jelas naik bis bang, nanya lah. Kalau pesawat kadidenya singgah di Indonesia. Nang nampak itu naik bis atau naik travel. Pian misalnya mulai Samarinda ke Banjarmasin singgah pian kena di Panajam. Nang orang singgah tuh 3 aja dilakukan, 3 aja. Pertama bakamih, nang kedua sembahyang, ketiga makan. Kadang-kadang ada 2 aja, bakamih makan, tahu sembahyang ada. Coba bilang kalau sudah bakamih, sudah makan, sudah sembahyang, sudah makan, kada lawas, nah masin hidupnya karnet tuang. Wanilah kita bertinggal lah, diharapan tinggalnya benarnya lagi. Artinya apa? Orang singgah tuh kada lawas satu mat. Bahkan dalam kitab itu disebutkan, coba lihat ya. Dalam kitab itu disebutkan bahwasanya orang lahir itu diazankan dan diqamatkan. Ya Allah, azan telinga kanan, qamat telinga kiri. Habis itu apa? Bila meninggal bayangkan. Jadi orang hidup di dunia itu waktunya sedikit benar. Azannya waktu lahir, qamatnya waktu lahir, sembahyangnya waktu mah. Jadi orang hidup di dunia ini diibaratkan sama lawan ya imam sufufakum baina taswiyatus sufuf min tamamis shalah, ratakan shaf yang kosong harap diisi, Allahu Akbar, mati dah orangnya. Istilahnya tuh. Karena azan lahir, qamat lahir, kemudian meninggal langsung disolatkan. Nah, jadi jangan sampai dunia ini terlena, itu aja. Berbuka puasa, makan apa silahkan, taruh apa, cuma sembahyang jangan tertinggal, itu aja lah. Ini kadang-kadang puasa aja bang, berbuka 3 piring, ada yang ingat lagi, maka imbah makan tuh, nah ya Allah Pak Imam lah, nah jatuh sandar, nah ya, ya, ayo ujab ini kada ke masjid kah, dah aja imamnya lambat gitu ya. Emang enggak ya Allah. Sian imam kada salah sih dia sambat ti. Ya itu ada, dia cari mesti ada nang kayak itu. Ada. Nah ke masjid tuh kayak pilih, ayo pilih. Ya Allah. Nah, terakhir lagi. Yang ke-6, wasadis min qibalil ahli wal iyali ayyashtagila bihim fa yushghilunahu an dzikrillah. Orang beriman itu takut kepada keluarga serumah dan para pemilik nih keluarga, jangan-jangan membuatnya sibuk dan lengah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi misalnya Haji Dion kayak apa, Haji Dion ya. Bisa jadi haji kan dia nih. Misalnya Haji Dayat misalnya, oja cucu kayak kita ke mall kayak. Bisa lah ke mall. Uja Haji Dayat bila ke mall kita jam 11 kayak, karena jam 11 tuh buka sudah time zone kayaknya tahu. Karena sayang lawan cucu tuh lah kan yalah, karena kan ujar Haji Dayat kita belikan yuk, ini sudah jam 12:30 Johor, makai satu matnya kayak tanggung kayak ya, ujung-ujungnya belikan jam berapa? Belikan jam 5 sampai di rumah maghrib, Johor parai, asar parai. Inilah yang ditakuti kita oleh ujar Sayyidina Utsman, keluarga, anak, cucu, bini, laki, yang menyebabkan kita lengah daripada mengingat Allah. Diingat.
Atau naik mobil misalnya kan kemanakah liburan, ke pantai ke kemanakah, kita hendak singgah di jalan aja bini kada usah gian, sana aja ada masjid mangalah sampai di sana kadida masjidnya bungol mana ujung-ujungnya aja bini musafir gian, padahal jalannya 70 kilo aja. Ini hati-hati kita jangan sampai menjerumuskan kita. Itu aja boleh, silakan cinta keluarga silakan, tapi jangan membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hendak turun dari masjid, ya ini di rumah aja kan. Nah, atau aja diet bawa duit 50.000 sudah kelihatan bini, bah duit 50 aja. Sekenapa tuh? Jadi diet menyumbang ke masjid. Ya bini kebanyakan sini tuh kan. 5.000 aja kan jar. Parah ya kan. Bisa kalau jadi ya. Pian lihat ya ada nang kayak itu. Di mana kah? Ya Allah, raminya kita lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan kita semua. Allah hindarkan kita dari segala penyakit, segala wabah, segala musibah. Allah kabulkan segala hajat hidup kita, Allah permudah urusan kita, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak dan salin salihah dan mudah-mudahan husnul khatimah. Salah khilaf mohon maaf, wallahul muwaffiq. Kalau kami tarik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin din maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa wasma'na fahma. Allahumma ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' ta'ati rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.